Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devita Husnaini dengan NIM A1C321018. Sini saya akan membuat video dalam memenuhi tugas ujian tengah semester Agama 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sobri SPD MPD. Langsung saja. Yang pertama yaitu saya akan membacakan rukun Islam. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, itu membayar zakat. Dan yang kelima, naik haji ke Mekah bagi yang mampu. Selanjutnya, yaitu rukun iman. Yang pertama yaitu percaya kepada Allah. Dan yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, itu percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, itu percaya kepada Rasul. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam, itu percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Selanjutnya itu rukun ihsan. Yang pertama yaitu takwa, yang kedua ihsan, dan yang ketiga ikhlas. Sifat wajib bagi Allah. Yang pertama yaitu wujud, artinya ada. Yang kedua qidam, artinya terdahulu. Yang ketiga baqa, artinya kekal. Yang keempat mukhalafatul hawadithi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Kemudian yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, yang artinya Allah berdiri sendiri. Yang keenam wahdaniyah, yang artinya tunggal atau esa. Yang ketujuh itu kudrat, yang artinya berkuasa. Yang kedelapan itu iroda, yang artinya berkehendak. Dan yang sembilan itu ilmu, yang artinya mengetahui. Yang kesepuluh itu hayat, yang artinya hidup. Yang ke-11 sama, yang artinya mendengar. Yang ke-12 basor, yang artinya melihat. 13 kalam, yang artinya berbicara atau berfirman. Yang ke-14 itu qadirun, yang artinya keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa mengadakan dan mentiadakan. Yang ke-15 itu muridun, yang artinya keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. Yang ke-16 itu alimun, yang artinya keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Yang ke-17 yaitu hayyun, yang artinya keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup. 18 yaitu sami'un, yaitu keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendengar. 19 itu ada basyirun, yaitu keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat akan tiap-tiap yang maujud atau benda yang ada. Yang ke-20 itu mutakalliman, yang artinya yang berbicara sama dengan kalam. Itu mutakalliman juga berarti berfirman. Sifat-sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama itu adam, artinya tiada. Yang kedua itu hudud, yang artinya baharu atau baru atau bisa diperbarui. Yang ketiga itu fana, yang artinya binasa. Yang keempat mumahawatul hawadis, yang artinya menyerupai akan makhluknya. Yang kelima itu qiyamuhu bikhairi, yang artinya berdiri dengan yang lain. Yang keenam itu ta'addud, yang artinya berbilang-bilang atau lebih dari satu. Yang ketujuh itu ajzun, yang artinya lemah atau tidak kuat. Yang kedelapan itu karohah, yang artinya terpaksa atau bisa dipaksa. Yang ke-9 itu jahlun, yang artinya jahil atau bodoh. Yang ke-10 itu maut, yang artinya mati atau bisa mati. Yang ke-11 itu syamam, yang artinya tuli. Yang ke-12 itu umyun, yang artinya buta. Yang 13 itu bukmun, yang artinya bisu. Yang ke-14 itu kaunuhu ajizan, yang artinya lemah atau dalam keadaannya. Yang ke-15 itu kaunuhu karihan, yang artinya terpaksa atau dalam keadaannya. Yang ke-16 itu kaunuhu jahilan, yang artinya jahil. Kemudian yang ke-17 yaitu kaunuhu mayyitan, yang artinya mati. Yang ke-18 yaitu
kaunuhu asam, yang artinya tuli. Dan yang ke-19 itu kaunuhu a'ma, yang artinya buta. Yang ke-20 yaitu kaunuhu abkama, yang artinya bisu. Kemudian sifat wajib bagi Rasul, yang pertama itu sidik, artinya jujur. Yang kedua amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga itu tabligh, yang artinya menyampaikan. Yang keempat fatona, yang artinya cerdas. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul, yang pertama kizib, yang artinya dusta. Yang kedua khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga kitman, yang artinya menyembunyikan. Yang keempat itu baladah, yang artinya bodoh. Kemudian bacaan sholat jenazah. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha. Waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlun yang mempunyai beberapa arti, yakni keluarga-keluarga, pengikut dan penduduk. As-sunnah yang secara bahasa itu bermakna at-tariqah, walau khairah, mardiyah yang artinya atau jalan, cara atau perilaku walaupun tidak diridhoi. Al-jamaah berasal dari kata al-jama'u yang artinya mengumpulkan sesuatu dengan mendekatkan sebagian ke sebagian lain atau mengumpulkan yang bercerai-berai. Kata jamaah juga berasal dari kata ijtima yang artinya perkumpulan, yang merupakan lawan kata tafarruq yang artinya perceraian, dan lawan kata dari furqah yang artinya perpecahan. Jamaah adalah sekelompok orang banyak dan sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan satu tujuan. Selain itu, jamaah juga berarti kaum yang bersepakat dalam suatu masalah atau orang-orang yang memelihara kebersamaan dan kolektivitas dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian hubungan ilmu dan Islam. Agama Islam telah memberi pilihan dan panduan kepada manusia tentang jalan hidup yang akan dilaluinya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan lebih bijaksana untuk menentukan pilihan-pilihan hidup. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ilmu tanpa iman itu bencana, iman tanpa ilmu yaitu gelap. Islam adalah agama yang menghargai dan meninggikan derajat orang yang berilmu. Dalam Islam sendiri terkandung ilmu pengetahuan yang tidak terbatas dan terpisah-pisah. Seperti halnya masyarakat barat membagi dan memisahkan ilmu menjadi beberapa cabang. Ilmu pengetahuan dalam Islam tersusun dalam kesatuan, dan bahkan dalam Al-Quran sendiri terkandung ilmu pengetahuan di dalamnya. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berilmu, berfikir, dan berakal. Dalam sudut pandang Islam, ilmu sendiri diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh berdasarkan ijtihad atau hasil pemikiran mendalam para ulama dan ilmuwan muslim yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup manusia dan di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang universal. Allah bahkan menurunkan ayat pertama yang berbunyi bacalah, sedangkan kita mengetahui bahwa membaca adalah aktivitas
utama dalam kegiatan ilmiah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi